Bapak Ibu, mau nggak saya bantu kontak batin sama Rasulullah? Mau? Buat apa? Mau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun lalu. Tapi bagi saya Rasulullah hidup di hati saya. Rasulullah hidup di fikiran saya. Rasulullah hidup di dalam nyawa saya. Rasulullah hidup di depan mata saya. Bisa enggak itu dirasakan? Bisa? Rasul sudah wafat. Berapa lama? 1400 tahun. Tapi bagi saya, Rasulullah ada. Kenapa saya bilang Rasulullah ada? Karena kalau saya berpakaian, saya meniru Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian, masukkan tangan kanannya dulu, baru yang kiri. Bisa enggak Bapak Ibu menhadirkan niat setiap berpakaian, masukkan tangan kanan dulu, kaki yang kanan dulu, celana, baju, kaos, batik, gamis, baju panjang, baju pendek, begitu mau pakai, Bismillah, itu Rasulullah mengucapkan. Berpakaian, Bismillah. Kemudian masukin tangan kanan dan baru yang kiri. Kenapa kita lakukan itu? Bukan karena itu baik, bukan karena itu sunnah, bukan karena itu dianjurkan, tapi saya melakukan itu karena ingin meniru Nabi Muhammad. Begitu lepas bajunya, yang keluar duluan adalah yang kiri. Lepas celananya yang keluar yang kiri. Sama ketika pakai sandal, sepatu, masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Begitu mau lepas, yang kiri duluan, baru yang kanan. Faham? Masuk masjid, mana yang duluan? Apaan yang kanan? Kaki. Alhamdulillah saya tidak pernah lupa itu. Setiap masuk masjid, saya sadari dan saya rasakan. Begitu saya angkat kaki, saya berbisik di hati saya, ya Rasulullah, ini saya menirumu. Baru masukin kaki yang kanan. Wallahi nikmat. Akan terasa keindahannya luar biasa. Begitu saya keluar dari masjid, saya ingat Rasulullah suka dahulu kaki yang kiri. Ya Rasulullah, ini saya menirumu. Saya keluarkan yang kiri. Mandi di bawah shower atau kadang-kadang dimandiin sama istri saya. Saya suka mandi bareng sama istri. Pernah enggak bapak-bapak mandi bareng sama istri? Ya sering-sering dong. Jangan pernah, sering-sering. Kalau bisa setiap hari. Ketika saya di bawah shower, saya berdiri biar airnya kena duluan ke sebelah kanan. Kemudian saya geser, baru ke sebelah kiri. Baru saya ke tengah untuk seluruh badan. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad tidak ada shower. Tapi ketika Rasulullah mengambil air, tumbahkan airnya ke sebelah kanan. Kemudian tumbahkan airnya ke sebelah kiri, baru ke atas kepala untuk seluruh badan. Masuk kamar mandi, mana yang duluan? Kiri. Kenapa? Bukan karena itu dianjurkan, bukan karena itu sunnah, bukan itu yang diperintahkan, tapi saya melakukan itu karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum dan makan,
baki tangan yang kanan. Ingat, ini bukan karena hal itu baik, bukan karena sunnah, bukan karena itu amal salih, bukan karena itu diperintahkan, tapi saya ingin melakukan karena ingin meniru Nabi Muhammad. Cuba Bapak Ibu, kalau segala aktivitas kita berusaha maksimal meniru Nabi Muhammad, wallahi bakal bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Rasul suka berbagi, bagaimana Rasul suka bersedekah, bagaimana Rasul menjadi orang dermawan, bagaimana Rasul sama anak yatim, bagaimana Rasul SAW bersama tetangga yang muslim maupun non-muslim. Perlu kita belajar itu. Dan kita tidak perlu dakwahi orang lain. Kita hanya meniru akhlak Nabi Muhammad, itu sudah dakwah. Membuat orang lain pasti suka Islam. Hanya kita cukup meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita yang masih kecil sudah biasa mengambil baki kiri atau minum baki kiri, atau mau kita kasih sesuatu dia menunjukkan tangan yang kiri, ajarin. Biasanya kita selama ini bilang apa? Mana tangan yang bagus nak? Mana tangan yang kanan nak? Betul lah? Boleh enggak mulai hari ini kita rubah kata itu? Terus kita ganti dengan apa? Ketika anak kita mau ambil sesuatu baki kiri, kita kasih tahu mana tangan yang disukai Nabi Muhammad, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad. Supaya apa? Anak kita dari kecil dia belajar apapun yang dia lakukan adalah meniru Nabi Muhammad, walaupun karena dia masih kecil tidak tahu apa itu Nabi Muhammad. Tak apa-apa. Tapi nanti dia akan semakin besar, semakin dewasa, dia akan sadar diri. Oh, ternyata dari masa kecil saya selalu saya tiru. Oh, ternyata itu Nabi kita. Supaya mereka dari kecil, anak-anak kita tertanam dari kecil cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mohon maaf, anak-anak kita cinta apa? Cari baju bola yang ada nama Messi. Cari apa yang ada Cristiano Ronaldo. Berpakaian apa macam-macam. Saya pun ketika bersama anak saya mau bagi sepatu, anak saya yang paling kecil 1 tahun 7 bulan. Namanya Ghaith. Ghaith, sini. Namanya anak-anak kadang-kadang dia maju kaki yang kiri. Saya bilang, mana yang kanan yang dicintai Nabi Muhammad? Muhammad? Ahmad? Dia masih kecil. Tak apa-apa. Masih kecil. Dia tak tahu apa itu Nabi Muhammad. Jadi apa yang kita biasakan tertanam di hati anak kita, itu yang menjadi dia tumbuh sampai besar, membawa percintaan itu. Itu yang kita ingin. Terwujud hubungan batin antara anak kita sama Rasulullah, antara diri kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk marah. Ini kayaknya mungkin agak susah ini. Ini soal emosi, soal marah, ini kayaknya belum bisa ini. Belum bisa. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, awsini. Ya Rasulullah, tolong wasiatkan aku. Minta amalan. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah, minta lagi amalan. La taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah, minta amalan lagi. La taghdab. Jangan marah sampai 3 kali. Itu aja amalan. Dan mohon maaf, teruji akhlak seorang mulia akhlaknya atau tidak ketika tertekan dengan ujian. Kalau tidak ada ujian, bukan namanya ujian akhlak. Biasa. Orang tidak pernah diuji, Masya Allah, Bapak ini mulia akhlaknya. Belum tentu. Belum tentu. Kapan bisa terbukti kemuliaan akhlak seorang? Ketika diuji. Tertekan dengan ujian, sakit, gelisah, dihina, dizalimi, tapi sikapnya akhlak Nabi Muhammad, bukan akhlak jahiliyah. Saya pernah
di musim haji. Salah satu tahun pas haji pertama kali aktifkan kereta antara masyair Mina, Arafah, Muzdalifah. Dulu belum ada kereta itu. Kereta di dalam tanah suci di masyair saja, bukan untuk keluar kota. Dan namanya kereta baru, pasti jamaah penasaran untuk beribut-beribut untuk naik ke kereta. Saya bergabung dengan jamaah, tapi ternyata tidak teratur antri dan mereka berdesak-desakan. Akhirnya orang yang di belakang saya desak saya. Saya otomatis terpaksa jatuh ke depan. Orang yang di depan saya juga ikut jatuh. Begitu orang yang di depan saya bangun, malah dia lihat ke saya dan dia marah. Dan dia melafazkan haiwan, anjing lo. Begitu dia sebut kalimat anjing kepada saya bilang, anjingnya mana ya? Yang mana anjingnya? Karena dia bilang anjing, kan saya Ali Jabir, bukan anjing. Sudah selesai masalah. Kenapa kok dibebankan fikirannya? Kalau dia bilang anjing, kita balik, anjing lo dan ayah kamu juga dan keluarga kamu juga sampai 7 keturunan semuanya anjing. Apaan kok marah banget? Dia kan bilang anjing, kita manusia bukan anjing. Berarti yang dia maksud siapa? Anjing, bukan kita. Kenapa ambil di hati? Pas begitu saya lihat, anjingnya mana ya? Anjingnya mana? Dia malah ketawa. Akhirnya jadi sahabat. Sambil dia minta maaf, saya sebenarnya emosi tadi, maaf. Tak perlu minta maaf saya. Bapa tidak salah sama saya, bapa salah sama anjing. Santai. Relax. Tak perlu difikirkan. Tak perlu diambil hati. Keluar satu hari, dan ini Bapak Ibu, bukan mohon maaf, bukan karena Ali Jabir hebat. Saya bukan orang hebat. Tapi saya dari dulu belajar, berusaha maksimal meniru akhlak Nabi Muhammad. Itu saja.